Gue ada di tahap apakah gue ani-ani? Di satu sisi gue masih perawan sampai sekarang, kalau dia ketemu cuma ajak makan siang dan cuma minta di-kiss aja. Dia emang pernah mau having sex sama gue di awal, tapi pas tahu gue perawan dia nggak pernah mau lanjutin. Bertanggung jawab itu orangnya. Gue tuh akhir-akhir ini suka kepikiran, sebetulnya orang-orang tuh kasar dan beringas, rasis, bahkan seksis, bahkan semua tuh ujung-ujungnya duit. Gue percaya bukan ujungnya duit, lebih tepatnya gak semua orang punya akses yang sama dalam mencari uang. Halo semua, lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi pastinya. Wih, gue pengen mulai kayak salam-salam zaman-zaman TV dulu. Referensi yang lagi-lagi sudah tidak ada yang mengerti di dunia ini ya. Semoga lu semua lagi baik-baik aja. Semoga semoga lu beli tiket gue sih. Karena Bandung udah mau habis, malah Bandung udah mau habis. I think Jakarta juga udah setengah, Jogja, Surabaya, ayo, dan masih juga ada Bali ya. I think it's gonna be a very good show. Banyak, gue sih tadi ngetes open mic di kantor doang sih. Gue nggak tahu anak-anak tuh ketawa karena emang lucu apa karena gue bosnya. Tapi gue yakin emang lucu sih sebetulnya. Itu yang susah, tau gak lo? Itu yang susah kalau gue kan kemarin ngejuri stand up Polri gitu. HUT Bayangkara 78, hidup jauh banget bro. Hidupnya emang udah dekat-dekat dengan kekuasaan. Gue kemarin yang datang ada Kapolri sama Wakapolri, anjir. Ya gue diajak salaman, gue hormat dulu, gue bingung kan gitu. Karena gue ngeliat kayaknya Gian hormat, gue jadi hormat. Pak Indro, emang harus hormat ya? Gue liat lo hormat, gue jadi hormat. Ya, saya juga bingung hormat apa gak hormat. Memang kalau protes di luar tuh gampang ya. Tapi coba kalau di depan Kapolri kan gak mungkin bilang, Pak sebenarnya institusi Bapak tuh bermasalah. Kalau udah di ujung gitu mah gak mungkin lu iya aja emang. Tapi kompetisi sih luar biasa banget ya. Ini dia, gue hampir lupa. Gue kebiasaan ngelantur kan. Tadi gue bilang ini yang bahaya gitu. Karena udah cukup berumur, sudah dianggap senior, sudah sering menjuri. Jadi orang kayaknya respect gue aja gitu. Gak tahu respect gue karena gue masih lucu apa emang nasib menang kalahnya dia di tangan gue gitu. Gue gak tahu. Padahal gue masih bisa loh, ngelempar jok masih bisa gue. Jangan cuma bang, misi bang apa gitu-gitu. Anjir. Gue tuh gak suka gue di respect. Di respect tuh sebetulnya kayak tanda ya udah lu cuma bisa respect doang. Lu udah gak kompetitif lagi. Padahal gue masih kompetitif banget gue. Masih bisa diadu jok gue dengan ada orang-orang itu semua. Masih mau, kalau main lomba sih enggak sih, tapi mungkin. Tapi gue masih bisa. Oke, langsung aja ke berita pertama. Pemuda di Bandura tusuk teman hingga tewas gara-gara akrab dengan mantan istri. Apakah menjadi mantan istri karena dia penyebabnya? Kayaknya enggak, ini emang kayak cemburu aja. Dilantasi masalah cemburu karena baru bercerai dengan istri sirinya. Hah? Cerai sama istri siri tuh putus pacaran kan sebetulnya kan. Gak ada kekuatan hukumnya itu, sama-sama ya udah begitu aja kan. Anjir, setelah cerai akrab dengan sahabatnya ya berbalas pesan WhatsApp dan juga telepon-teleponan. Emang masalahnya kenapa? Berkomunikasi sama istri ya tak terbendung hingga menusuk bestinya. Anjing, berita macam apa nih tulisannya besti? 15 tahun dibui, gila ya. Gue salut sih sejujurnya ada orang yang rela menusuk orang lain demi pasangannya atau mantan pasangannya. Kalau gue enggak sih. Ya ada orang berkobar-kobar ampi cemburu sampai gelap mata gitu, ya ampun. Bro, mantan istri siri itu apa? Anjing lucu banget. Pura-pura bekerja pakai keyboard palsu, puluhan bankir dipecat. Ya. Sejumlah bankir dipecat oleh Wells Fargo setelah rekayasa keuangan Amerika Serikat mengetahui bahwa mereka melakukan apa yang disebut simulasi aktivitas keyboard. Anjir. Keren abis. Sebetulnya berita-berita kayak gini sih yang makin cepat mendorong perkembangan AI ya. Karena akhirnya kita semua tahu bahwa ya manusia cuma begini doang gitu. Ini gue kemarin
kayaknya nonton dokumenter atau apa gitu. Cerita tentang ditemukannya lift yang kayak sekarang ya lu tinggal pencet tombol lalu dia naik atau turun dan segala macam. Itu ternyata pemaksaan penemuannya karena dulu operator lift itu sangat terseleksi ketat. Harus pelatihan yang panjang lalu nggak banyak orang lah yang bisa lolos dari pelatihan dan yang bisa mengoperate lift itu cuma beberapa orang. Tapi karena orang-orang ini selalu menuntut naik gaji, akhirnya ditemukanlah lift otomatis. Gue nggak tahu ya, gue mulai bisa berpendapat seperti ini karena apa gue juga mulai punya usaha. Memang pendapat tuh berubah saat lu pegang kekuasaan atau gak pegang kekuasaan. Lu sih gak punya duit, gue kayak power to the people. Saat punya duit ya emang anjing nih orang-orang. Mungkin gitu kan ya. Mungkin dari mata si operator liftnya itu juga kayak dia juga mau sekaya apa sih, udah punya tower sama lift, masih kita naik gaji doang dia komplain. Itu dia. Tapi apa lu sekarang mau cancel lift otomatis karena lu membela buruh gitu? Kan gak mungkin juga, lu suka kan teknologinya. Lu dapetin manfaatnya kan. Ini dia sebetulnya divide et impera itu gimana. Warung kopi di puncak dibongkar. Begini komentar netizen. Ratusan lapak pedagang kaki lima sepanjang di Jalan Raya Puncak Bogor dibongkar dan digusur oleh petugas Satpol PP. Aksi ini tentu diwarnai oleh penolakan dan bentrok terhadap pemilik lapak dengan petugas keamanan. Mau sedih tapi mereka enak banget jual gratis gak perlu bayar sewa makanan. Oh ada yang TikTok gitu. Gak sedih soalnya kalau bayar parkir 50.000 Indomie air mineral anjir. Parkir 50.000 Indomie 25 air mineral 10.000. Mau sedih tapi bayar parkir 50.000 ya. Mau setuju gue kira bakal banyak yang jangan dong itu kan hak orang untuk berdagang. Tapi ternyata enggak. Emang kalau lu ya gak tahu ya. Gue tuh akhir-akhir ini suka kepikiran. Sebetulnya orang-orang tuh kasar dan beringas, rasis, bahkan seksis, bahkan. Semua tuh ujung-ujungnya duit, gue percaya. Bukan ujungnya duit, lebih tepatnya gak semua orang punya akses yang sama dalam mencari uang. Dia itu jadi pada kasar karena ya lapak gue di mana lagi. Dan cuma cara nyari uang seperti ini yang gue tahu gitu. Gue akhirnya mulai kayak kalau akses untuk mencari penghidupan lo itu terbuka luas, mestinya sih orang ya udah kalau gue gagal di sini gue pindah ke sini. Tapi enggak juga lah. Ini susah manusia. Gue inget banget ada yang nge-quote di Twitter itu gue lupa siapa yang ngomong. Dia bilang gini. Remember waktu kita berpikir manusia tuh nggak maju karena tidak terkoneksi dan informasi dan pendidikan tidak tersedia gratis. Remember pada saat kita berpikir itu sebabnya. Tapi kan hari ini enggak. Konektivitas tanpa batas. Informasi tanpa batas. Tapi apa orang jadi pinter? Dulu kan masalah availability. Sekarang masalahnya will. Dan kayaknya tadinya teknologi itu untuk membantu manusia gitu. Sampai gak ada lagi teknologi yang bisa diciptakan untuk membuat manusia tekadnya lebih maju lagi. Disitulah memang ini emang cuma beban-beban hidup aja. Indonesia jadi negara paling parah terpapar mikroplastik. Ya gak cuma mikroplastik ini mah, kita mah korupsi parah, polusi parah. Kekejian seorang pria sayat paku di pohon. Aduh gue gak ngerti sama orang-orang kenapa pada gila-gila begitu dah. Coba RD minta maaf usai teriaki calon karyawan sampah karena merokok di ruangan. Anjir. Karena pasti diviralin, yakin gue. Pasti viral. Padahal kan saya Zain Isa Krishna dari HRD perusahaan Zin. Saya adalah orang yang viral belakangan dia. Bro, kalau ada baru calon karyawan terus ngerokok di ruangan, gak boleh dikatain sampah. Nah itu gimana? Karena viral tuh orang ngerti. Viral tuh sama maling ayam digebukin rame-rame bedanya apa sih? Gak ada bedanya. Ini lucu banget. Perusahaan di Cina berikan cuti 10 hari buat karyawan yang gak lagi bahagia. Iya. Kalau di sini sih bisa gak balik-balik deh dikasih begini. Ini lucu banget. Kemenfo jawab isu pusat data nasional diserang bandar judi online. Hacker minta tebusan 131 miliar. Ada ransomware ya. Memang gue bingung sebetulnya sama orang-orang yang bilang kayak meminta perubahan tapi gak masuk ke dalam. Kalau gue gak minta perubahan karena gue emang gak mau masuk ke dalam. Tapi lu udah lihat kan orang-orang yang kayak di Menkominfo gitu, lu sebetulnya ragu kan mereka bisa operate handphone aja, lu ragu kan sebetulnya. Jadi
Berita-berita ini tidak mengejutkan lagi. Dan udahlah gak usah dipojokin, gak usah memojokkan orang tua yang tidak mampu gitu. Dan mulailah benar-benar kalau emang kau ingin melakukan perubahan emang harus ke dalam, gak mungkin. Gak mungkin. Lu tahu bapak-bapak yang ngomentarin temennya main catur, salah. Ya kalau saya sih gak situ anjing. Kalau jago lu main anjir. Dah itu aja. Let's go to the email. Gue ada email pengen banget gue bacain. Ini email udah gue tunggu-tunggu dari gue pengen gue bacain dari kapan ini. Ini keren banget. Ini dari perempuan. Gue gak tahu ini ngarang apa beneran. Tapi dari judulnya aja jadi selingkuhan yang gak diperawanin. Aduh. Apa ini? Halo Bang Adri. Kalau baca ini tolong anonim. Oke. Singkat cerita gue cewek lahir dari keluarga yang sederhana. Kuliah pun gue sambil kerja. Alhamdulillah bisa biayain kuliah gue sendiri kala itu. Dan singkat cerita datanglah COVID, gue kena PHK. Sementara kuliah tinggal 2 semester lagi. Dan gue bingung harus bayar bagaimana. By the way orang tua gue itu gak peduli sama pendidikan gue. Dan mama gue jelas sering mukulin gue. Ya ampun sedih banget. Karena alasan yang gak jelas. Tapi gue lagi gak mau bahas orang tua di email ini. Gue berdoa ke Allah. Semoga bisa bayar kuliah dan dapat kerja lagi. Tapi bukan dapat kerja, gue malah kenalan sama om-om yang ngakunya duda. Oh, padahal udah punya istri dan anak 1, anjing. Dia biayain kuliah gue tanpa gue minta dan sering isiin GoPay gue biar bisa makan enak. Saat itu gue beda kota sama dia dan ketemu 2 minggu sekali. Singkat cerita gue lulus dan diajak ke Jakarta sama dia. Gue disewain apartemen dan uang buat gue makan dan lain-lain. Gue di tahap gue ada di tahap apakah gue ani-ani? Di satu sisi gue masih perawan sampai sekarang. Kalau dia ketemu cuma ajak makan siang dan cuma minta dikis aja. Dia emang pernah mau having sex sama gue di awal, tapi pas tahu gue perawan dia gak pernah mau lanjutin. Bertanggung jawab itu orangnya. Ini nih wajib dibeli. Ini oke lah dibeli. Nah ini nih yang gak kalah penting, wajib dibeli. Sekarang saatnya bayar. Oke. Loh. Aduh, gimana ya? Keinginanku tuh banyak, tapi uangku nggak banyak. Mau kerja di Jogja, UMR-nya kecil. Aduh, aku harus gimana ya? Luluran bro, pakai sunscreen.